Hai sahabat Nutters, akhir pekan saatnya kita membahas bicara trending. Saya akan membacakan berita-berita terkini di nusantaraterkini.co. Ada berita apa sih minggu ini? Yuk kita bahas. Berita pertama yang kita bahas adalah Prabowo sebut Gerindra siap berada di belakang Presiden Jokowi. Momen pidato saat Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyatakan partainya siap pasang badan untuk Presiden Jokowi banyak dibicarakan nih sahabat Nutters. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Ia mengungkapkan rasa solidaritasnya dengan Jokowi, di mana apabila Jokowi disakiti pihak tertentu, Prabowo dan Partai Gerindra pun akan turut merasakan. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Nah, di kesempatan yang sama, Jokowi dalam pidatonya mengungkapkan rasa senang dan gembira bisa hadir berada di tengah-tengah acara Apel Akbar Partai Gerindra. Jokowi menegaskan bahwa kader-kader Partai Gerindra patut bersyukur dan berbangga diri dikomandoin oleh sosok Prabowo. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Berita kedua yang kita bahas yakni viral poster Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dicari KPK. Sahabat Nutters, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa KPK telah mengirimkan surat ke Kaisang untuk melakukan klarifikasi terkait fasilitas jet pribadi. Seperti kita ketahui nih, beberapa waktu lalu polemik gaya hedon menantu Presiden Jokowi, yakni Erina Gudono semakin memanas di media sosial. Kaisang Pangarep dituding menerima gratifikasi pesawat jet pribadi. Nah, bersamaan dengan itu kemudian keberadaan Kaisang Pangarep pun tengah dicari-cari publik usai mendapat panggilan dari KPK. Hilangnya jejak suami Erina Gudono ini menjadi misteri hingga beredar poster orang hilang dengan foto Kaisang Pangarep dan istrinya. Dilansir dari akun X John Sitorus, terlihat foto prewedding Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dengan informasi keberadaan terakhir mereka. Dalam poster tersebut, terdapat permintaan untuk menghubungi masyarakat Indonesia bagi siapapun yang menemukan Ketua Umum PSI itu. Kemudian dalam cuitannya, John Sitorus menyinggung KPK dianggap tak berani mencari sendiri keberadaan Kaisang yang sekarang. Dan berita terakhir yang kita bahas terkait kasus KDRT di Indonesia kini sudah di tahap mengkhawatirkan. Sahabat Nutters, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dalam beberapa waktu banyak terjadi di Indonesia. Anggota DPR RI Nasir Jamil mengatakan KDRT saat ini memang sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Belum lagi KDRT yang tidak terekspos oleh media sebab keterbatasan akses di media sosial maupun media mainstream. Nah, Nasir menyebut upaya preventif untuk hadirnya KDRT ini dengan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan kata lain, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya mencegah KDRT menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah. Maka tidak tunggal variabel terjadi KDRT, jadi bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan, tapi terdapat variabel-variabel lain yang juga ikut menghadirkan kekerasan dalam rumah tangga. Semoga teman-teman yang tengah mengalami KDRT segera mendapat keadilan. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan kata lain, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah. Nah, dari ketiga berita yang kita bahas, berita yang mana nih yang sahabat Nutters suka?